Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ada dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Siti Rukayanti dan juga rekan-rekan saya Dina Putri Mailani dan Lain Mahmuda. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen kelembagaan Islam, mengenal dimension organisation. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih organisasi itu. Organisasi merupakan sebuah wadah atau perkumpulan orang-orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya, yang mana digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja, dan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai wadah merupakan tempat beraktivitas saja, yakni kegiatan administrasi dan manajemen. Dalam wadah tersebut, setiap anggota harus mengetahui jelas tugasnya, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan dan tata kerjanya. Yang kedua, organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja, yakni suatu organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja melihat bahwa adanya unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, adanya kerjasama dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam suatu organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Hubungan-hubungan tersebut terjadi karena adanya pembagian kerja yang jelas dalam suatu organisasi. Yang ketiga, organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi ini dibentuk karena adanya beberapa tujuan dari individu dan akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan adanya kesepakatan atau adanya persetujuan bersama. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, maka dengan cara kerjasama akan meringankan, mengefektifkan, mengefisiensikan, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga. Lembaga di sini memiliki 3 pengertian, yakni pranata atau norma atau aturan, institusi atau tempat atau wadah, dan asosiasi merupakan perkumpulan atau organisasi. Jadi, lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang dengan memiliki aturan dan norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian di sini ada lembaga Islam. Lembaga Islam merupakan sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam, mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum, kebutuhan ekonomi, dan juga kebutuhan politik, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya ada dimensi organisasi. Dimensi organisasi merupakan siapa atau kelompok mana yang harus mengerjakan apa yang sudah diputuskan. Ada beberapa aspek yang penting mengenai dimensi organisasi ini, yakni aspek pertama adalah pembagian tugas, fungsi, dan juga tanggung jawab dalam bekerja, mulai dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah maupun berbagai unit-unit yang dibentuk. Aspek yang kedua adalah pihak yang mengerahkan pekerjaan tersebut harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu 6 dimensi organisasi yang perlu diketahui, yakni yang pertama ada dimensi tujuan, yang kedua dimensi struktur organisasi, yang ketiga dimensi mekanisme penunjang, yang keempat dimensi sistem ganjaran, yang kelima dimensi hubungan antar manusia, dan yang keenam dimensi kepemimpinan.
Yang pertama, dimensi tujuan organisasi. Tujuan sendiri merupakan penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam dimensi tujuan ini menunjukkan daya kompetitif dalam sebuah organisasi. Tujuan ini biasanya dinyatakan secara tertulis yang mengindikasikan keinginan yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, ada dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi ini menurut Mohi adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besar, luas, kerumitan, dan keformalan suatu struktur organisasi dan aktivitasnya. Dalam dimensi struktur organisasi ini terdapat 3 subdimensi, yaitu yang pertama subdimensi kompleksitas, yang kedua subdimensi formalisasi, yang ketiga subdimensi sentralisasi. Subdimensi kompleksitas. Subdimensi kompleksitas ini adalah banyaknya tingkat diferensi yang dilakukan dalam pembagian kerja. Pada umumnya, kompleksitas ini merujuk pada tingkat diferensi atau pemisahan tugas-tugas yang ada pada suatu organisasi. Dalam diferensi atau pemisahan tugas-tugas ini juga merujuk pada 3 hal, yaitu diferensi horizontal, diferensi vertikal, dan diferensi spasial. Diferensi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit dalam organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Kemudian diferensi vertikal. Diferensi vertikal ini merujuk pada tingkat hierarki dalam organisasi. Sedangkan diferensi spasial lebih merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Yang kedua, subdimensi formalisasi merupakan suatu kondisi di mana aturan-aturan prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi ini merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Yang ketiga, subdimensi sentralisasi adalah tingkat di mana kewenangan dalam pengambilan keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Selanjutnya, dimensi penunjang. Dalam dimensi mekanisme penunjang ini harus memadukan budaya organisasi untuk dapat menciptakan lingkungan dengan kondisi dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam dimensi penunjang ini, budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi juga harus memungkinkan fleksibilitas waktu sehingga karyawan dapat terinspirasi dan kreativitas dapat menjadi lebih jelas. Kemudian memanfaatkan juga teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai inovasi kinerja yang dapat menguntungkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu dimensi sistem ganjaran. Ganjaran dalam organisasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, ada pengertian ganjaran. Seperti yang telah kita ketahui, pengertian ganjaran ialah imbalan. Segala sesuatu yang telah kita lakukan pada akhirnya pasti akan menghasilkan sebuah ganjaran, yang baik maupun buruk sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sehingga ganjaran dalam organisasi merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja karena sudah bekerja atau menyumbangkan tenaganya kepada suatu organisasi, dan juga merupakan sesuatu yang dikehendaki dan dihargai oleh pekerja karena ia merupakan satu pengakuan. Tujuan ganjaran. Tujuan ganjaran itu sendiri dalam suatu organisasi ialah untuk memberikan motivasi pada setiap pekerja yang bergabung atau bekerja pada suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Para pekerja
dapat lebih termotivasi untuk melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan efisien, demi mendapatkan ganjaran yang setimpal atas segala jerih payah yang mereka lakukan, sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, ada dimensi hubungan antar manusia. Menurut Romauli, tahap-tahap dalam hubungan antar manusia ada 5, yaitu yang pertama kontak. Dalam tahap ini, 4 menit pertama interaksi awal, individu dihadapkan suatu pilihan untuk melanjutkan komunikasi atau tidak. Pada tahap ini, penampilan fisik turut andil dan sangat penting, karena fisik lebih terbuka dan sangat mudah untuk diamati. Namun, beberapa dimensi lain seperti sikap, kekeluargaan, keterbukaan, maupun kedinamisan dapat juga kita amati dari tahap ini. Jika individu yang menjadi lawan bicara ini menyukai hubungan ini, kita dapat melangkah ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu keterlibatan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan yang lebih jauh. Ketika kita mengikatkan diri kita untuk mengenali individu dan juga mengenali diri. Selanjutnya ada keakraban. Pada tahap ini muncul rasa saling terkait dan bergantung, di mana rasa saling percaya akan timbul dengan sendirinya. Selanjutnya, perusakan. Pada tahap ini, hubungan antar kedua pihak melemah. Di antara kedua belah pihak merasa bahwa hubungan ini tidaklah sepenting sebelumnya. Terlebih lagi kesibukan antar keduanya. Akhirnya, kedua pihak saling berdiam diri dan mengurangi untuk mengungkapkan diri. Jika tahap ini terus berlanjut, maka tahap selanjutnya adalah pemutusan hubungan. Tahap pemutusan. Pada pemutusan hubungan ini, kedua belah pihak memutuskan ikatan hubungan yang telah mereka bangun sebelumnya, dan biasanya dimulai karena arah yang kini berbeda. Yang terakhir ada dimensi kepemimpinan. Pada awal studi mengenai kepemimpinan ditemukan 2 dimensi, yaitu memprakarsai struktur dan kepedulian. Memprakarsai struktur atau berorientasi pada produksi. Pemimpin yang memiliki kadar tinggi dalam dimensi ini sangat peduli pada upaya penyelesaian suatu tugas. Mereka melakukan hal-hal seperti mengorganisasi pekerjaan, mendorong para bawahan untuk senantiasa mematuhi prosedur, menetapkan tujuan, dan memperjelas posisi pemimpin dan bawahan secara eksplisit. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kadar rendah dalam dimensi ini melakukan hal-hal tersebut dalam porsi yang minim. Yang kedua, kepedulian atau berorientasi pada manusia. Pemimpin yang memiliki kadar tinggi dalam dimensi ini memfokuskan diri pada usaha mempertahankan hubungan baik dengan para bawahannya, serta bagaimana membuat dirinya tetap disukai oleh bawahan. Ciri khas perilaku dalam dimensi ini adalah membantu bawahan, menjelaskan berbagai hal pada mereka, dan memperhatikan betul kesejahteraan bawahan. Sedangkan pemimpin yang memiliki kadar rendah dalam dimensi ini cenderung tidak terlalu memperdulikan seberapa baik hubungan mereka dengan para bawahan. Sekian hasil pemaparan video dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.